Minggu ini bisa bersama saudara kembali. Minggu lalu saya di Malang karena ada keperluan keluarga. Hari ini saya akan mengajak saudara belajar satu hal yang saudara sudah tahu, tapi perlu kita belajar lagi supaya kita melakukannya dengan benar. Dalam Injil Yohanes pasal 6, pasal 4, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Penyembahan yang berkenan. Saya bacakan. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kami akan menyembah Allah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, begini, manusia itu disadari atau tidak disadari, semuanya itu penyembah, saudara. Ya, manusia itu menyembah. Ya. Karena apa? Manusia itu makhluk rohani. Ya. Bukan makhluk hidup, binatang makhluk hidup, tapi binatang itu bukan makhluk rohani. Kenapa? Binatang tidak punya roh. Kalau manusia itu makhluk rohani. Roh yang ada di dalam kita menyebabkan kita merasa bahwa menyembah itu adalah kebutuhan. Tolong slide berikutnya. Menyembah itu adalah kebutuhan. Ya, saudara-saudara, yang pertama yang orang pikirkan kalau menyembah itu adalah, oh ini belum on. Nah, ya, sorry. Alatnya baru, saya pasti nggak tahu. Ya, yang pertama yang orang pikirkan kalau menyembah itu apa sih? Tempatnya di mana, gitu ya. Orang primitif yang masih kanibal, yang masih makan orang, sampai yang disebut generasi alfa. Generasi alfa itu anak-anak yang lahir mulai tahun 2010 ya. Jadi ada generasi baby boomer. Ya, saya itu baby boomer yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Terus generasi Z itu pada waktu milenial dulu tahun 2000-an, lalu generasi Z sudah entek sih. Jadi kembali ke alfa. Semua itu merasa kebutuhan menyembah. Itu sebabnya saudara, orang ada tempat keramat. Kenapa yang dipikirkan kalau menyembah itu di mana? Ya, orang primitif punya tempat keramat. Orang, takutnya saya sekarang, orang Kristen juga punya tempat keramat. Di mana? Di Israel. Ya, saudara-saudara, orang itu kasih kalau yang dipikir menyembah itu nomor satu itu tempatnya di mana. Saudara, menyembah itu bukan masalah tempat. Ya. Menyembah itu bukan masalah tempat. Masalah siapa yang kita sembah. Ya. Penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan bicara tentang tempat. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seorang diterima penyembahannya oleh Allah. Penyembahan yang berkenan juga bukanlah tentang sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas. Ngerti rutinitas? Harus sekian kali. Ya, kalau kelebihan batal, kalau kurang batal. Ya, jamnya harus jam sekian. Lalu semuanya dilakukan secara rutin. Enggak, ya. Melainkan berkaitan dengan si penyembahnya, berkaitan dengan aku. Itu pandangan orang Kristen. Itu sebabnya kalau orang Kristen itu, saudara, ibadahnya ada yang mulai jam 6 pagi, ada yang jam 8. Wis jam piro ae
nggak urusan, ya toh? Di mana saja, oke, di gedung gereja, di ruko, di hotel, di mana saja di mana kita bisa ibadah, ya. Karena kita punya pandangan yang dipraktekkan. Ibadah itu bukan masalah tempat, ya, ibadah itu bukan masalah tempat, tapi masalah hati. Saudara mungkin bilang, Pak John tadi bilangnya ibadah, penyembahan. Kenapa sekarang kok dibilang ibadah? Saudara, menyembah itu kan ibadah. Orang yang beribadah itu menyembah Tuhan. Ya, lalu bukan masalah tempat, bukan masalah waktu. Maksudnya apa? Berlangsung terus menerus. Berlangsung terus menerus. Sekarang saudara-saudara, orang itu banyak kali tidak sadar bahwa dia menyembah itu berlangsung terus menerus. Apa yang disembahnya itu dibawa terus sampai mati. Banyak orang tidak sadar bahwa kenyataannya seperti itu. Ibadah itu bicara soal kehidupan. Begitu juga orang Kristen. Terlebih juga orang Kristen. Kan ada nyanyian yang bilang gini, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya toh? Kau ciptakan ku dalam, dan seterusnya. Hidup ini adalah penyembahan. Ya, penyembahan, kata lainnya kita bilang ibadah. Itu ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus penyembahan itu juga memuja. Kalau kita ibadah kan memuja Tuhan, menyembah Tuhan. Itu perkataan-perkataan yang berbeda tapi punya arti yang kurang lebih sama. Saudara, penyembahan itu berkaitan dengan hidup. Bukan setiap kali kalau kita ke gereja, ayo kita nyanyi muji Tuhan, lalu itu belum menyembah. Nanti kalau pemimpin pujian bilang, ayo kita menyembah, baru saudara berbicara pada Tuhan seperti yang biasa kita lakukan sekarang ini. Itu sih hanya sebagian dari penyembahan. Penyembahan itu adalah hidup bersama dengan yang disembah. Sayangnya, roh saya yang berdosa, roh manusia yang berdosa tidak sadar bahwa dia hidup bersama dengan yang disembahnya. Ya, bahwa dia hidup bersama dengan disembahnya. Pokoknya gini, penyembahan itu bukan bicara soal tempat. Ya, dan tadi dikatakan kalau Allah kita Allah saudara menegaskan, bukan soal tempat. Orang Kristen tidak punya tempat keramat, ingat-ingat itu. Ya, kita tidak ada tempat keramat dan juga tidak dilakukan secara rutinitas. Jam ibadah boleh berubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan, dan hatimu, rohmu itu bagaimana? Ya, saudara-saudara, saya lanjutkan. Jadi, buat apa kita beribadah? Buat apa kita menyembah? Karena kita ingin berkenan, menyenangkan yang kita sembah. Nah, sebagai orang Kristen, kita mesti mikir juga, ibadah kita ini berkenan dengan yang kita sembah atau tidak. Kenapa saya katakan berkenan dengan yang kita sembah atau tidak? Soalnya nanti kita perlu mikir, kita sudah kenal yang kita sembah atau belum? Ya, ibadah penyembahan itu bertujuan semua adalah supaya hidup kita ini berkenan kepada yang kita sembah. Ya, pada yang kita sembah. Jadi bukan sekedar kita datang, tadi sudah ke gereja, wis bayar utang gitu. Ya, penyembahan itu bukan ibadah, saudara-saudara. Ya, punya tujuan berkenan kepada yang kita sembah. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, ibadah itu besar keuntungannya dalam segala hal. Keuntungannya. Kenapa dalam segala hal? Karena ibadah kita, penyembahan kita itu berlangsung terus-menerus dalam segala hal.
Ya, saudara, bukan cuma kita loh, saya ulangi, semua orang itu ibadahnya itu, penyembahnya itu berlangsung terus-menerus. Ya, cuma seringkali yaitu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ibadah, menyembah, tapi tidak kenal siapa yang disembah. Ya, tidak tahu. Keluar sana itu semua penyembah-penyembah, saudara. Tapi tidak tahu siapa yang disembah. Tidak tahu siapa yang disembah. Tidak kenal siapa yang disembah. Saudara mesti kenal siapa yang disembah. Ya. Ini kok ngalih dewi sih? Pengenalan akan Allah. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini kalau dimatikan dulu boleh. Nanti baru masalah ke slide berikutnya. Jadi gini saudara. Semua orang itu kan penyembah. Tapi tidak kenal siapa yang disembahnya itu. Tidak kenal siapa yang disembahnya itu. Padahal dia menyembah. Dan menyembah itu bukan masalah otak sebetulnya. Masalah roh. Kalau otak, binatang juga punya otak, tapi binatang tidak menyembah. Sudah tahu tak? Simpanse umur 2 tahun, simpanse itu ngerti ya, bedas gede itu, Afrika. Simpanse umur 2 tahun itu, IQ-nya, kecerdasannya lebih tinggi dari anak manusia umur 2 tahun. Benar, saudara. Tapi sudah itu, dia mandek. Manusia berkembang terus. Bedanya di mana? Manusia itu beda manusia. Ada rohnya. Kalau simpanse punya otak, tidak punya roh. Wes kecerdasannya sampai 2 tahun aja. Ya, sudah itu mandek. Tapi kita itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Potensi pengembangan diri kita itu tidak ada batasnya. Sebab kita ini makhluk rohani. Dan menyembah sesuatu yang kita tidak sadari karena roh kita itu sakit parah atau mau mati sekarat karena dosa, tapi menyembah gitu loh. Ya, dan menyembah itu saya katakan bukan masalah otak. Dan Yesus bilang bukan otakmu yang menyembah. Kalau masalah otak bisa lali, ngerti lali ya? Lupa. Tapi orang yang menyembah sesuatu, dia tidak bisa lupa. Kalau dia sudah lupa dengan apa yang disembahnya, namanya sudah telepon. Om, tolong dilihat. Tolong dilihat. Ini dulu waktu saya masih dokter ya. Tolong dilihat. Ini masih ada enggak ya? Kalau pegang masih anget, Om. Nah, nggak bisa lupa, saudara. Apa yang kita sembah itu tidak bisa lupa. Di luar sana, yang ekstrim ya saya bilang ya, ada banyak orang menyembah uang. Menyembah uang, tapi dia tidak sadar bahwa dia menyembah uang. Matanya dibutakan oleh iblis, padahal dia penyembah uang. Kemarin saya cerita-cerita sama adik saya. Lalu dia ngomong, iya tuh lah. Ada orang itu loh, saya cerita seperti tadi sama adik saya. Terus dia bilang, iya ada orang itu loh. Sudah di tempat tidur, sudah mau mati nih. Udah gak bisa apa-apa. Di piyamanya itu, isinya itu duitnya dia sama surat-surat utang. Dia utang ke siapa? Tidak ditulis, tapi orang yang utang sama dia ada. Pesan terakhir sama anak-anaknya apa? Ya, ini ya surat-surat ini orang-orang yang utang sama papa. Nanti tolong ditagih. Papa sudah tidak ada. Ini penyembah uang, saudara. Yang begitu cintanya sama uang, ya, sampai mau mati pun masih eling duit. Saudara, pada dasarnya manusia itu penyembah uang. Buktinya apa? Orang buta huruf tidak bisa membaca koran. Orang buta huruf tidak bisa membaca uang. Saya nggak bisa membaca Alkitab. Banyak orang yang mengeluh tidak bisa membaca Alkitab. Yang tulisannya kurang gede lah, yang apalah ya.
Tapi yang saya heran saudara, orang yang buta huruf semuanya bisa baca duit. Bisa nggak? Bisa toh? Baca duit bisa. Malah dilirik aja udah tahu nilainya. Hah? Ya. Putuku wis ngerti nih ulang tahun, mau minta yang mana? Yang merah, biru, kuning, hijau, abu-abu. Nah, ada yang milih abu-abu. Saudara, itu memang secara tidak sadar ya, kita tidak terima nih dibilang menyembah uang, tapi pada dasarnya apa yang ada di hatimu, apa yang ada di rohmu, itulah yang kau sembah. Orang Rusia itu suka balet. Salah satu bangsa yang paling suka balet orang Rusia. Ada satu tarian balet yang sangat disukai di sana, Swan Lake. Dan ada satu penari perempuan yang paling top sepanjang, sampai hari ini tidak ada yang melebihi dia. Terus mati orangnya. Menjelang makin tua, mulai dia sakit. Orang perempuan itu biasa sakit apa sih? Dengkule. Ya, betul, sakit dengkul ya. Orang perempuan itu dengkulnya sakit. Pokoknya wis mulai artritis di mana-mana, makin kurus, makin lupa, tidak bisa bergerak, akhirnya masuk rumah jompo, mengong bayi tiap hari. Semua kemampuannya hilang. Tapi satu kali ada seorang berkunjung ke panti jompo ini, tahu bahwa ada dia, maka dia muterkan apa ya istilahnya itu, soalnya musiknya panjang, itu 1,5 jam itu. Saya cari Swan Lake, itu kurang lebih 1,5 jam. Musiknya itu diputar di muka, di sampingnya dia diem aja. Mendadak matanya mulai bersinar. Setelah matanya mulai bersinar, tangan yang tadinya diem aja mulai bergerak. Lalu menari. Memang dia tidak bisa berdiri di kursi roda, tapi badannya dia melakukan tarian itu. Ada di rohnya. Ya. Ininya lupa. Tapi sesuatu di dalam rohnya itu masih hidup. Dia menyembah hal itu. Polly Lewis itu seorang pelayan pujian seumur hidupnya. Grace country di Amerika. Orang Indonesia nggak suka, orang Amerika suka, itu kayak dangdut di Indonesia gitu ya. Tapi lagu-lagu rohani, Grace country. Dia nyanyi di mana-mana. Polly Lewis sekeluarga. Dia juga setelah tua karena Parkinson, mulai demensia, Alzheimer, dan semuanya, ngomongnya nggak bisa. Sehari matang-matang dari tempat tidur. Kecuali kalau anak mantunya, Jeff and Sherry Easter berkunjung. Nggak diajak ngomong, nggak bisa ngomong. Cuma dua-duanya di telinga maminya ini. Di telinga mami mertuanya itu mulai nyanyi lagu yang biasa dinyanyikan oleh mami mertuanya waktu melayani. Oleh mertuanya, maminya Sherry, mertuanya Jeff. Mereka nyanyi. Saudara, dia bisa mengikutinya dengan suara lantang. Dia bisa mengikuti lagu itu dengan suara lantang dalam keadaan pikun, dalam keadaan Alzheimer, berat, Parkinson, bisa mengikutinya. Dia seumur hidupnya melayani sebagai seorang pemuji dari dalam hatinya. Saudara-saudara, di dunia orang menyembah dalam itu. Nah, sekarang slide berikutnya. Seorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Ya, ketika seorang sama dia semakin mengenal Yesus, ia semakin percaya apa yang dikatakannya dan dia dapat menceritakan tentang dia kepada orang lain. Dia bersaksi tentang siapa yang dia kenal itu dan banyak orang menjadi percaya. Kenapa banyak orang Kristen tidak hormat pada Tuhan? Kita bilang menyembah Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak hormat sama Tuhan? Tidak kenal.
Nggak kenal. Taunya Tuhan itu seperti jackpot. Ya toh, tarik gredek. Oh, kalau jackpot belum tentu dapat. ATM. Padahal kita nggak punya tabungan. Ya, ATM kan kalau narik mesti keluar uangnya. Ya, tapi saya nggak punya tabungan kan nggak bisa. Saya kemarin narik FBRI, nggak dikasih, saudara. Apa kemarin di Malang kebanyakan keluar uang, saya nggak tahu kan, gesek-gesek terus kan nggak tahu. Nah, ATM yang kosong. ATM yang kosong. Kita pikir Tuhan itu kayak ATM gitu. Saya udah doa lama Tuhan nggak jawab gitu. Lalu kita ngambul. Kenapa bisa gitu? Ngerti ngambul? Apa ya mah ngambul ya? Mutung. Mutung pada Tuhan. Percuma doa. Oh nggak kenal. Masalahnya nggak kenal jadi tidak hormat. Ya, kalau berani mutung sama Tuhan itu karena kita tidak menghormati Tuhan. Kenapa kita tidak menghormati Tuhan? Sebab kita tidak kenal Tuhan. Seorang penyembah yang benar, dia kenal siapa yang disembahnya. Kenal nggak saudara sama Tuhan Yesus? Ada lagu lama, kenalkah kau kan Yesus, sobat yang setia. Tahu enggak? Yesus ada sobat kita. Sudah tahu? Kalau lagu itu ya dulu kan sering nyanyikan ya. Orang itu frustrasi, kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Satu hari dia di pinggir sebuah danau, dia lihat lalu dia mulai rengeng-rengeng gitu ya. Lalu keluar lagu ini. What a friend we have in Jesus. Nggak punya apa-apa, semua yang dimilikinya habis. Tapi dia mengenal Tuhannya. Jadi nak ngambul, nak mutung sama Tuhannya, malah bikin satu lagu yang memberkati jemaat Tuhan selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun masih dinyanyikan. Kenallah Tuhanmu, saudara. Loh, keliru. Ya, mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Satu, dengan hidup benar. Dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa yang mengendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Tuhan Yesus bilang, kita mesti mengenal yang kita sembah. Siapa itu? Apa? Coba dibaca lagi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarangnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembahnya demikian. Siapa yang kita sembah? Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada ajaran sesat sekarang ini yang bilang tidak ada Bapa. Satu kali saya dipisui orang, saudara, pendeta penipu katanya. Tidak ada Bapak, Bapak itu tidak ada. Dengar doa juga tidak bisa, jawab doa juga tidak bisa. Nah, jadi komen di mana namanya, di YouTube saya tak tutup aja, sudah tidak ada komen dah, daripada aku dipisui orang. Orang sesat menyembah Bapak. Ini Bapak itu tidak ada, mau menyembah siapa coba? Tak tanyai sekarang. Yosua Tewu tak tanyai, kamu pinter. Kalau Bapak itu tidak ada, kamu menyembah siapa? Tuhan Yesus bilang menyembah Bapak. Kenapa? Saudara, menyembah Bapa. Kapan? Kalau kita hidup benar. Saya lanjutkan. Hidup benar akan terjadi karena Yesus yang sudah membenarkannya. Ini merupakan hal utama dan mendasar agar seseorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Pembenaran yang dilakukan Allah terhadap orang tersebut akan nampak dalam sikap dan cara hidupnya setiap hari. Begini saudara, yang mengenal Tuhan Yesus mengenal Bapa.
Yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengenal Bapa. Yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dibenarkan. Karena itu dia hidup benar. Diulangi lagi. Yang mengenal Tuhan Yesus, baru dia mengenal Bapa. Itu sebabnya Rasul Paulus juga bilang, Bapa Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak kenal Tuhan Yesus, tidak kenal Bapa. Masih mau doa 24 jam setiap hari, tidak kenal Tuhan Yesus, tidak kenal Bapa. Kenallah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bilang dalam hatimu. Dalam hati bilang. Ya. Kalau apa? Kalau kita ngomong dalam hati, kita susah bohong. Kalau kita ngomong dari mulut, bisa dari otak. Sebelum ngomong dari mulut, ngomong dari hatimu dulu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu, setelah dari hati ini keluarkan ke mulut. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Yang belum terima Tuhan Yesus berarti belum mengenal Bapa. Jelas ya? Kalau belum, sekarang ini terima. Ngomong dari hatimu, ya. Ngomong dalam hatimu kalimat kurang lebih, Tuhan Yesus, aku percaya padamu, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi ngomong dalam hatimu dulu. Setelah hatimu ini ngomong, keluarkan dari mulut. Saya lanjutkan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenal. Lalu menyembah Allah dalam roh. Soalnya tidak susah. Orang bisa menyembah duit dalam roh, tadi kan sudah tak kata nih, tak omong ya toh. Orang menyembah karirnya dalam roh. Karena itu tidak bisa lupa. Orang menyembah Allah dalam roh, dia tidak bisa lupa akan Tuhan. Dia tidak bisa lupa akan Tuhan. Disiksa kayak apapun juga, dia tidak akan lupa. Dia tidak bisa melepaskan Tuhan. Makanya ini ada artis-artis itu, Krislam. Saya bilang, istri saya suka tanya, ini gimana ya? Sebentar Kris, sebentar Lam. Krislam. Maunya apa? Tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan, cuma KTP baik. Tapi kalau orang yang sungguh di dalam Tuhan, dia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, tidak bisa lupa kelingan baik. Kelingan baik gitu loh, ya. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya yang memiliki keintiman dengan roh Allah, orang yang demikian akan menyenangkan Allah saat dia menyembahnya. Ya. Tapi saya bilang kelingan baik konotasinya lain ya. Ya tapi tidak apa-apa lah. Saudara kelingan baik kalau bujune lah popo lah ya. Tapi itu ya. Ingat terus akan Bapa. Artinya akrab dengan Tuhan. Makanya nyanyinya hidupku adalah penyembahan. Ya, bukan berarti sepanjang hari sudah haleluya dimanapun kapanpun juga, atau mau ngomong dalam bahasa roh dimanapun kapanpun juga. Tidak, saudara. Itu adalah kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Yang akrab dengan Tuhan. Ada cucu keponakan saya itu, apa ya, betul ya cucu keponakan ya. Clarin itu loh. Kalau diajak sama istri saya mau, tapi begitu lihat mamahnya langsung mama gitu. Kenapa? Akrab dengan mamanya. Gimana orang Kristen? Gimana orang Kristen? Kita akrab dengan Tuhan. Kalau kita menyembah dalam roh, Tuhan ada dalam roh kita. Ya, kita akrab dengan Tuhan. Tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Dan bagaimana itu? Juga akan menjadi lebih akrab jika orang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya yang adalah kebenaran.
akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita oleh Allah. Melakukan yang dikehendaki Tuhan itu penting. Ya toh? Itu penting. Meskipun ini bukan contoh yang baik. Anak kecil tuh yang umur 1-2 tahun itu, kalau dia nakal sekali mungkin mamanya sudah nggak mau, mama nggak mau gendong kamu, biar aja kamu nakal. Rubah perilakunya enggak? Dia kan langsung merubah perilakunya jadi manis toh. Kadang kita perlu dididik seperti itu. Kalau kita melakukan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara adalah penyembah yang benar di hadapan hadirat Tuhan, hidupmu adalah penyembahan, maka Mazmur 91 bukan cuma waktu awal COVID. Hari ini pun saudara bisa bilang, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kataku tentang Tuhan perlindunganku, kota bentengku, Allah yang ku percaya, itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupanku dan dalam kehidupanmu. Jadilah penyembah yang benar. Kenallah Allahmu, sembahlah Dia. Yang ada dalam rohmu, lihat, duit keluar. Selingkuhan keluar. Apa maneng? Karir keluar. Apa aja lah. Anak saya itu kan kalau dengar kebetulan, siapa tahu dia dengar, repotnya setengah mati. Ya, tapi saya selalu tekankan pada mereka, Allah nomor 1, keluarga, pekerjaan, kemanapun juga kamu pergi, jangan lupa itu, sembahlah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata saudara-saudara, saya tidak tahu saya sudah lebih berapa menit. Ini hari perjamuan kudus, ini kok nggak ada mejanya? Mari saudara yang melayani perjamuan kudus maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang melaksanakan perintah-Mu. Salah satu segi penyembahan di dalam kehidupan kami, yaitu perjamuan kudus. Mengingat kematian-Mu dan memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami penyembah yang benar, maka kami mempunyai misi perjamuan kudus ini, memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bukan cuma bicara, tapi kami melakukannya dengan segenap hati kami. Layakkan kami hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, baik yang ada di tempat ini, di gedung gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita arahkan hati kita pada Tuhan Yesus, pandang Tuhan Yesus dijual juta, yang telah melakukan karya yang terbesar dalam kehidupan kita, menebus kita dan mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita. Dalam perjamuan kudus ini, ingat akan korban Tuhan Yesus dijual juta, dan ingat akan perintahnya, memberitakan kematiannya sampai Ia datang yang kedua kalinya. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dituliskan gini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengecap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang adalah benar-benar makanan, untuk tubuh-Mu yang memulihkan kami. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mulai hari ini dan seterusnya, mari kita beritakan juga kematian Tuhan sampai Ia datang. Dimanapun kita berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan, Yesus, Engkau bukan, Yesus, Engkau bukan bumi, Yesus, Engkau bukan bumi. Tuhan, kami berterima kasih, tubuh dan darah-Mu kami terima sekali lagi, mengingatkan kami bahwa kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami satu dengan Engkau, tidak dapat dipisahkan. Engkau ada dalam roh kami dan Engkau kami sembah. Kami adalah penyembah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari dan setiap saat kehidupan kami tidak bisa lepas daripada-Mu, karena kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Tolong kami, tolong jemaat ini Tuhan, untuk selalu ingat hidup di dalam-Mu bersama dengan Engkau, karena Engkau ada dalam roh kami dan kami menyembah Engkau dalam roh kami. Tuhan, berkati saudara-saudara ini yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sembuhkanlah yang sakit, hiburkan yang susah, berkati yang kekurangan, lepaskan yang terikat, dan perbaharui kehidupan kami senantiasa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya.
Kami berdoa dan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Anugerah-Mu kiranya berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka untuk hidup baik-baik saja dalam segala hal di dalam Engkau. Berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahannya pada awal bulan ini, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan khusus. Tuhan terima dengan senang kiranya, karena dibawa dengan sukarela dan dengan hati yang senang kami mempersembahkan itu karena kami menyembah-Mu, dan Tuhan menjadikannya berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga berkat bagi setiap orang yang telah mempersembahkannya. Berkat bagi persembahan persepuluhan untuk orang-orang yang memberikan persepuluhannya yang tak akan dapat mereka tampung dengan tangan mereka. Berkat untuk persembahan sukarela untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan sukarela, persembahan khusus, berkatnya untuk mereka yang memberikan persembahan khusus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Berkati akan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati yang akan melayani nanti di sekolah minggu dan dalam ibadah umum yang kedua. Pakai kami dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kami persembahkan diri kami kepada-Mu. Dan pada akhirnya saudara-saudara, pulanglah. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara. Dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.